Hadis ini riwayat Bukhari. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha pemurah mempunyai malaikat yang berkeliling di jalan mencari orang-orang yang berzikir. Lalu kalau mereka menemukan mereka lagi berzikir, mereka memanggil teman-temannya. Para malaikat saling memanggil. Kemarilah, kata mereka satu sama yang lain. Lalu para malaikat itu menaungi mereka dengan sayapnya sampai ke langit dunia. Jadi bersusun-susun sampai ke langit dunia yang sangat jauh. Maka Allah bertanya kepada mereka, padahal dia mengetahui apa yang diucapkan hamba-hambaku yang kalian sedang naungin tuh. Dan insya Allah majlis ilmu, kata para ulama, nomor 1 di sini majlis zikir adalah majlis ilmu yang diutamakan di sini, karena Nabi SAW sering kali membahasakan majlis beliau yang pada saat membahas wahyu adalah majlis zikir kepada Allah SWT. Semua yang mengingat Allah masuk dalamnya. Maka Allah pun bertanya kepada para malaikat yang sedang mendengar atau menaungi para orang-orang yang dinaungi oleh malaikat. Maka tadi di awal saya bilang ikhlaskan niat teman-teman. Ini janji Rasulullah SAW, tidak mungkin salah. Malaikat sedang menaungi kita dan Allah bertanya kepada para malaikat-malaikatnya, apa yang sedang diucapkan hamba-hambaku? Maka para malaikat menjawab, mereka mensucikan, membesarkan, memuji dan mengagungkanmu. Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihatku? Maka malaikat mengatakan, tidak demi Allah, mereka tidak pernah melihatmu. Allah berfirman lagi, bagaimana seandainya mereka melihatku? Maka para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu ya Allah, mereka akan lebih banyak beribadah, mengagungkan dan memuliakanmu. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta? Para malaikat mengatakan, mereka memohon surga kepadamu. Allah berkata lagi, apakah mereka pernah melihat surga itu? Para malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka belum pernah melihatnya. Allah berfirman lagi, bagaimana seandainya mereka sudah melihat atau sedang melihat surga itu? Para malaikat menjawab, mereka akan lebih merindukan dan lebih bersungguh-sungguh memintanya dan lebih terpesona. Kemudian Allah bertanya, mereka berlindung dari apa? Para malaikat menjawab, mereka berlindung dari neraka. Allah SWT bertanya, apakah mereka pernah melihat neraka itu? Para malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka belum melihatnya. Allah yang maha suci dan maha pemurah bertanya, bagaimana seandainya mereka melihat neraka itu? Para malaikat menjawab, mereka akan lebih takut dan menghindar darinya. Lalu Allah berfirman lagi, saksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Maka salah satu malaikat berkata, di antara mereka ada si fulan yang tidak termasuk orang-orang yang berzikir, akan tetapi dia datang karena ada sebuah keperluan lain. Maka Allah SWT menjawab, mereka adalah sebuah kaum yang mana orang yang duduk bersama mereka tidak akan sengsara. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, sesungguhnya yang dimaksud dengan majlis zikir dengan hadis ini adalah mencakup semua macam zikir kepada Allah, baik orang bertasbih, bertakbir, membaca Al-Quran, berdoa, kebaikan dunia dan akhirat, dan yang paling penting mempelajari hadis-hadis Nabi SAW dan belajar ilmu syar'i. Dan ini menandakan teman-teman juga dikuatkan dengan hadis yang lain yang kata Nabi SAW, siapapun yang datang dalam majlis ilmu ikhlas karena Allah, maka pada saat mereka bubar, malaikat akan mengatakan, bubarlah dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni. Jadi memang ini perlu dengan ikhlas hadir di majlis ilmu itu. Juga teman-teman sekalian, ada hadis yang lain mulia mengucapkan zikir la ilaha illallah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ata marra kana lahu idlu ashri riqab wa kutibat mi'atu hasana wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasy syaitani yaumahu dzalika hatta yumsi lam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Artinya, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, lahul mulku wa lahul hamdu, dia pemilik kerajaan dan puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan, dalam satu harinya 100 kali maka akan dicatatkan baginya pahala membebaskan 10 orang budak, dicatatkan baginya 100 pahala, dihapus darinya 100 dosa, dan akan diberikan perlindungan dari syaitan di harinya itu sampai dia tiba di sore hari. Dan tidak ada orang yang datang hari kiamat mengalahkan pahala dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Juga teman-teman, di antara zikir yang mulia subhanallahi wa bihamdi, itu saja kalimat ringan. Ini saya pernah jelaskan, 1 menit bisa kita baca 100 kali.
subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Ini mulia. Hadis sahih riwayat Bukhari. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, man qala subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah huttat anhu khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahr. Siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya 100 kali dalam sehari, akan digugurkan, dileburkan semua kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini 100 kali sekitar 1 menit. Lagi lampu merah, lagi di jalan, lagi tunggu antri lift, lagi belanja di pasar, bisa diucapkan subhanallahi wa bihamdi sampai 100 kali. Dan juga mengucapkan subhanallah, terutama saya bilang tadi di 10 awal Zulhijjah ini teman-teman sangat mulia. Ya, karena zikir ini adalah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayajizu ahadukum ay yaksiba kulla yawmin alfa hasanah fasa'alahu sa'ila min julasai kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah qala yusabbihu mi'ata tasbihah fayuktabu lahu alfu hasanati wa yuhattu anhu alfu atau yuhattu alfu khati'ah. Kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW lalu beliau bertanya, apakah seseorang di antara kalian tidak mampu memperoleh 1000 pahala dalam sehari? Maka kata para sahabat, atau apakah kalian tidak mau mendapatkan 1000 pahala dalam sehari? Kata para sahabat, bagaimana bisa kami mendapatkan 1000 pahala ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bertasbih 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali, maka akan ditulis baginya 1000 kebaikan dan dihapus darinya 1000 kesalahan. Yang terakhir teman-teman, yang ke-15 adalah berbuat semua jenis amal saleh, terutama bakti dengan kedua orang tua. Ini berbuat baik saja, senyum dengan orang tua, menyiapkan makanannya, mengucapkan salam, menanyakan kabarnya, menghilangkan kesusahan, memenuhi kebutuhan, semua berhubungan dengan orang tua ini. Ini bisa membersihkan dosa-dosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara hal yang sangat mudah membersihkan sisa dosa besar, bakti dengan orang tua. Dalam sebuah hadis atau riwayat yang sahih dikatakan bahwasanya ada seseorang pernah datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, saya baru membunuh orang. Cara yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga adalah dengan mempelajari ilmu agama. Bayangkan antum tidak dipersyaratkan harus jadi ustadz dulu baru dimudahkan masuk surga. Tidak dipersyaratkan harus hafal Quran dulu, tidak dipersyaratkan harus bisa bahasa Arab dulu, tidak. Pada saat antum punya niat yang ikhlas, yang tulus, mau belajar, mau menuntut ilmu agama, mau menghilangkan kebodohan dari diri kita agar kita bisa memilah antara halal dan haram, yang sunnah dan yang bid'ah, yang tauhid dan yang syirik di atas ilmu agama, maka itu cukup untuk menjadikan seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapa agungnya nikmat hidayah Islam ini. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Apakah orang yang Allah lapangkan hatinya untuk memeluk Islam sehingga dia berada di atas cahaya dari Rabb-nya, yaitu cahaya ilmu, cahaya hidayah, sama dengan orang-orang yang tersesat? Ini pertanyaan Allah, tapi maknanya untuk mengingkari. Tidak sama orang yang Allah berikan hidayah kepada Islam dan orang yang tidak memeluk Islam. Kemudian Allah ingatkan, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka celakalah orang-orang yang hati mereka keras dari mengingat Allah. Maksudnya orang-orang yang tidak mau masuk Islam, kata Allah, hati-hati mereka adalah hati yang keras sehingga mereka tidak mau tunduk terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maka jemaah sekalian, apabila Allah hendak memberikan hidayah kepada kita, Allah jadikan hati kita lapang terhadap ajaran-ajaran Islam. Sebaliknya, apabila Allah hendak menyesatkan seseorang, maka Allah jadikan hatinya sempit, hatinya sesak, hatinya menolak ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian, bahkan ketika seorang sudah menjadi muslim lalu dia menolak ajaran-ajaran Islam, maka itu akan membatalkan Islamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali tidak, demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus hukum dalam semua urusan mereka. Kemudian mereka tidak dapatkan
menempatkan di dalam hati mereka keberatan terhadap apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk sepenuhnya. Maka jemaah sekalian, Allah mengatakan mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan, sebagai pemutus dalam semua urusan mereka. Kemudian dalam hati mereka tidak ada keberatan, tidak ada penolakan, mereka tunduk sepenuhnya. Oleh karena itu, jika dalam hati seseorang ada penolakan, ada keberatan terhadap ajaran-ajaran Islam, itu membatalkan keislamannya. Apalagi jika disertai dengan kebencian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu mereka menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Apalagi kalau disertai dengan hinaan, cercaan, cacian, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian hina, kalian jadikan bahan tertawaan? La ta'tadhiru, tidak usah kalian mencari-cari alasan. Maksudnya walaupun kalian main-main, apalagi serius. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Ini peringatan langsung dari Allah. Hal-hal yang dapat membatalkan keislaman seseorang ketika dia menolak ajaran Islam atau dia membenci salah satu ajaran Islam. Lebih parah kalau dia menghina, menjelek-jelekkan ajaran Islam. Allah yang mengatakan langsung dalam Al-Quran, itu adalah dosa-dosa yang membatalkan keislaman seseorang. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Kalau kita ingin mendapatkan doanya malaikat, ambil shaf pertama. Shaf pertama ini keutamaannya sangat luar biasa. Seandainya orang-orang tahu pahala yang bisa didapatkan dengan sholat di shaf pertama atau dengan mengumandangkan azan, maka orang-orang akan melakukan undian. Di antara keutamaannya adalah mendapatkan doanya para malaikat. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan bersolawat untuk orang-orang yang berada di shaf pertama. Orang istri, ini terutama istri, perhatikan istri, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian. Kalau ada suami Anda yang tidak sholat, maka hati-hati, itu jangan dianggap biasa. Ya, jangan dianggap biasa. Kenapa? Karena pendapat yang lebih kuat, lelaki yang tidak sholat, maka dia kafir. Kalau kafir, tidak pantas menjadi seorang suami muslimah yang sholat. Sebagian perempuan mampu bertahan dengan lelaki yang tidak sholat. Kenapa? Karena takut, Ustaz, anak saya sudah 4, Ustaz. Umur saya sudah 40-an, Ustaz. Kalau saya minta cerai, Ustaz, siapa yang mau menikahi saya? Maka kita katakan haram hukumnya bertahan dengan lelaki yang tidak sholat sesudah dinasihati lelaki tersebut. Kenapa? Karena seorang muslimah haram di bawah kepemimpinan laki-laki yang kafir, yang tidak sholat, kafir. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim sahih, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salat. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan, kekufuran, meninggalkan sholat. Kalau seseorang ini meninggalkan sholat, tidak ada lagi jarak antara kesyirikan dan kekufuran. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi, Imam Tirmidzi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang muslim dan mereka orang kafir adalah perihal sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Maka hati-hati. Anda wahai para istri, ketika mendapati suami Anda seperti itu, berdoa kepada Allah. Kemudian nasihati, datangkan 2 keluarga besar. Doa kepada Allah yang paling utama. Doa agar dibukakan hatinya untuk sholat. Dan ini berlaku yang tidak sholat sama sekali atau yang sholat terkadang. Bahkan terkadangnya minim sekali. Sholat selama setahun cuma 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun karena dia panitia. La haula wala quwata illa billah. Banyak orang-orang yang nggak diberikan hidayah oleh Allah. Kajian
di depan matanya, tapi nggak tersentuh sama sekali untuk mengaji, nggak tersentuh sama sekali untuk menuntut ilmu. Padahal semuanya ada, fasilitas ada, kendaraan ada, dan yang lainnya. Ketika kita diberikan hidayah Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu, kita bersyukur pada Allah dan terus kita berusaha untuk mencari ilmu. Karena kita semuanya, saya dan antum sama sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu. Jangan merasa kita mempunyai ilmu. Jangan merasa juga saya sudah pernah ngaji, saya sudah pernah di pondok, kemudian nggak ngaji lagi. Ini orang yang rugi nantinya. Karena dia merasa cukup dengan apa yang ada. Padahal ilmu ini sangat luas, yang wajib dia tuntut sampai dia meninggal dunia. Kita harus menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu. Dan nikmat ilmu luar biasa kenikmatannya. Ini jangan kita tinggalkan. Kita ajak istri kita, ajak anak kita juga untuk menuntut ilmu. Penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan, man angkara ma'luman minad din bid-darurah faqad kafar. Barang siapa mengingkari satu ajaran agama Islam yang diketahui secara pasti bahwa itu adalah ajaran Islam, maka dia menjadi kafir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mereka kekal di neraka. Demikianlah kata Allah, kami membalas para pelaku dosa tersebut. Namun di sini kata Syekh, yang kufur itu apabila yang diingkari adalah ajaran Islam yang dikategorikan ulama sebagai ma'lumun minad din bid-darurah, sesuatu yang diketahui pasti sebagai ajaran Islam. Paling tidak dua kriteria. Pertama, itu adalah ajaran Islam yang nampak jelas, yang diketahui oleh banyak umat Islam, bukan hanya ulamanya tapi juga orang-orang awamnya. Yang kedua, ada kesepakatan ulama padanya. Contoh jamaah sekalian adalah rukun Islam yang 5. Baik ulama maupun orang awam pasti tahu, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Tidak ada satu orang awam pun kecuali tahu ini ajaran Islam. Dan ulama juga tidak berbeda pendapat bahwa itu merupakan ajaran Islam. Maka jemaah sekalian, ajaran Islam seperti ini, apabila kemudian seseorang mengatakan itu bukan ajaran Islam, atau dia mengatakan itu hanya budaya Arab, atau itu hanya kebiasaan Rasulullah SAW sebagai seorang manusia, bukan ajaran syariat, maka ulama Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, orang ini murtad, keluar dari Islam. Di antara nukilan ucapan para ulama dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Raudhatul Talibin, atlaqal Imam Ar-Rafi'i al-qawla bitakfiri jahidil mujma' alaihi. Imam Ar-Rafi'i, beliau adalah imam besar dari mazhab Syafi'i, dan dua imam ini, Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, adalah rujukan paling utama dalam mazhab Syafi'i. Kalau ulama mazhab Syafi'i beda pendapat, maka mayoritas ulama mazhab Syafi'i akan mengunggulkan pendapat An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Tapi kalau An-Nawawi dan Ar-Rafi'i beda pendapat, maka kebanyakan ulama Syafi'i akan mengunggulkan pendapat An-Nawawi karena beliau lebih luas ilmunya tentang dalil. Nah, di kitab Raudhatul Talibin, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan pendapat Imam Ar-Rafi'i. Orang yang mengingkari ajaran Islam yang disepakati ulama, dia kafir. Walaysa huwa ala itlaqihi. Tapi kata Imam Nawawi, ini sebenarnya enggak mutlak. Bal man jahada mujma'an alaihi fihi nassun. Tetapi yang kafir itu adalah yang mengingkari ajaran yang disepakati ulama yang terdapat nas padanya, wa huwa min umuril Islam adz-dzahirah, dan itu merupakan termasuk ajaran Islam yang nampak jelas, allati yashtariku fi ma'rifatiha al-khawas wal awam, yang diketahui orang-orang khusus maupun orang-orang umum. Artinya bukan hanya ulama yang tahu, orang awam pun tahu. Kas-sholati, seperti solat, awiz zakati, atau zakat, awil hajj, atau haji, au tahrimil khamri, atau haramnya khamar, awiz zina, atau haramnya zina, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Wa man jahada mujma'an alaih la ya'rifuhu illa al-khawas kastihqaqi bintil ibn as-sudus ma'a binti sulb wa tahrimi nikahil mu'taddah wa kama idza ajma'a ahlu asrin ala hukmin hadithah falaysa bikafirin lil udhri. Dan barang siapa yang mengingkari ajaran Islam yang disepakati ulama
ulama, tapi tidak diketahui kecuali oleh orang-orang khusus. Artinya yang tahu itu ajaran Islam hanya para ulama atau para santri, para penuntut ilmu. Orang-orang awam nggak ngerti. Contoh beliau sebutkan di sini, dalam sebagian permasalahan waris, bukan keseluruhan waris, ada sebagian pembahasan waris yang disepakati ulama, tapi kebanyakan orang nggak tahu. Begitu pula haramnya menikahi wanita yang sedang masa iddah. Banyak orang yang tahu namanya dia sudah cerai, langsung bisa nikah dengan yang lainnya. Padahal harus selesaikan dulu masa iddahnya. Nah, ulama sepakat haram menikahi wanita yang masih masa iddah. Tapi banyak orang awam nggak ngerti. Begitu pula permasalahan yang baru muncul, permasalahan kontemporer, kemudian ulama di masa itu sepakat, tapi orang awam nggak tahu. Maka orang yang mengingkarinya, kata beliau, tidaklah kafir. Kenapa dia tidak dikafirkan? Lil uzri, karena ada uzur dia. Apa uzur dia? Al-jahal, ketidaktahuan. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mengazab sampai kami mengutus rasul. Ini di antara dalilnya. Orang yang melakukan kekafiran bukan sengaja ingin menentang syariat, tapi dia tidak menyadari perbuatannya itu, maka dia tidak dikafirkan. Berarti kalau dia sudah tahu itu haram namun tetap dia bilang halal, maka dia kafir. Kenapa? Uzurnya sudah tidak ada. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kafirnya orang yang mengingkari ajaran Islam ini adalah hal yang disepakati ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, disebutkan dalam majmu' fatwa beliau, "Innal iman biwujubil wajibat adz-dzahirah al-mutawatirah." Sesungguhnya mengimani kewajiban-kewajiban agama yang nampak jelas, yang mutawatir, banyak orang tahu. Wa tahrimil muharramat adz-dzahirah al-mutawatirah. Begitu pula mengimani haramnya apa yang diharamkan oleh syariat yang jelas lagi mutawatir. Huwa min a'zami usulil iman. Maka mengimaninya termasuk sebesar-besarnya pokok keimanan, wa qawaidid din, dan pokok agama. Wal jahidu laha, maka orang yang mengingkarinya kafirun bil ittifaq, adalah orang kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. Ada hukuman riba di 5 fase kehidupan manusia. Yang pertama adalah hukuman ketika di dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Dan ayat ini sejalan dengan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillatin." Siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir urusannya akan menjadi miskin, sehingga dia menjadi orang yang serba membutuhkan di akhir kehidupannya. Karena itulah riba memberikan jaminan tidak sejahtera ketika usia senja. Hukuman yang kedua yaitu hukuman di alam kubur. Pemakan riba mendapatkan ancaman hukuman di alam kubur dalam bentuk berenang di sungai darah. Nabi SAW pernah menceritakan mimpinya. Beliau bersabda, "Kami mendatangi sebuah sungai, yang sungai itu airnya darah. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan, dan satu lagi berenang di tengah sungai. Setiap kali yang berenang di tengah sungai ini mau menepi, maka dia dilempari batu oleh orang yang berada di tepi sungai. Dilempari bukan ke arah badannya, tapi ke arah mulutnya. Lalu batu itu masuk ke dalam mulutnya, kemudian dia balik lagi ke tengah. Dan begitu seterusnya sampai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat, "Siapakah ini?" Maka malaikat menjawab, "Orang yang kamu lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba." Selanjutnya adalah hukuman di fase kebangkitan. Pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Orang yang makan riba tidak dibangkitkan melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Ibnu Abbas mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba." Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli seperti riba. Kemudian selanjutnya, hukuman ketika di mahsyar. Inilah hukuman yang sangat menakutkan. Ada orang yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Allah berfirman,
fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini dan beliau mengatakan, kelak di hari kiamat orang yang makan riba akan diperintahkan untuknya, ambil senjatamu untuk perang. Masya Allah. Di saat semua hamba sangat membutuhkan ampunan dari Allah, namun ada hamba yang mendapatkan ancaman perang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, yang kelima, hukuman setelah hisab. Hukuman setelah hisab bagi pemakan riba adalah ancaman neraka. Mereka terancam neraka karena mereka pelaku dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Tapi siapa yang kembali melakukan transaksi riba, itulah penduduk neraka dan mereka akan mendapatkan hukuman kekal di sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari semua bahaya riba. Kita ini sedang berjalan menuju kepada Allah. Kita pasti akan mati dan kita pasti akan dihisab oleh Allah. Maka kita wajib mempersiapkan bekal. Bekal yang terbaik apa? Taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian dalam surah Al-Baqarah. Berbekalah kalian karena sebagai bekal takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang berpikir. Maka mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dengan apa? Dengan takwa kepada Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat. Dengan melaksanakan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya, dengan ikhlas dan ittiba. Dan juga gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Ini waktu kita banyak yang terbuang. Luar biasa waktu ini, terbuang dengan sia-sia. Banyak yang dipakai buat HP aja, itu berapa jam itu? Itu HP. Buat nonton, nggak ada manfaat sama sekali. Ini waktu yang terbuang untuk jalan-jalan segala macam. Waktu ini berharga. Setiap detik kita, setiap menit kita akan ditanya oleh Allah. Coba kalau antum dari baca HP, dari antum gunakan HP dengan baca Al-Quran. Nih Al-Quran dibaca nih, ribuan kali manfaatnya Al-Quran ini. Bukan 1, 2 atau 10, ribuan kali manfaat Al-Quran antum baca. Coba sehari bisa nggak kita baca 2 juz? Saya lihat banyak yang ngaji-ngaji nggak ada manfaatnya. Waktu yang terbuang dengan sia-sia. Main HP, nonton, jalan-jalan. Waktu yang sangat berharga akan ditanya oleh Allah pada kiamat. Wa an umrihi fima afna. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa akan ditanya oleh Allah. Coba antum perhatikan deh. Kemudian Nabi mengingatkan kita di hadis ini, wa'udda nafsaka minahul kubur. Hendaklah kamu hitung dirimu termasuk orang yang pasti akan mati. Kalau orang pasti akan mati, besok akan mati, ya udah persiapan dong. Apa yang harus kita persiapkan dari amal-amal soleh dan menjauhkan dosa maksiat. Jangan ada waktu yang terbuang dengan sia-sia, jangan. Kayak waktu untuk baca SMS aja habis waktu kita. WA aja udah berapa habis waktu kita. Coba baca Quran, selembar aja enggak. Sehari ini minimal kita 1 juz atau 2 juz kita baca Al-Quran. Belum lagi baca hadis Nabi, belum baca buku yang bermanfaat, belum lagi melakukan amal-amal soleh yang bermanfaat buat kita di akhirat nanti. Entah mana yang lebih gila, si orang gila yang dianggap wali atau yang menganggap orang gila sebagai wali. Dua-duanya tidak waras ya. Tidak ada contohnya dari para salaf dahulu bahwasanya orang semakin bertakwa semakin gila atau orang gila dianggap sebagai wali. Lihatlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah wali-wali Allah. Apakah di antara mereka kemudian jadi gila saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada ya. Oleh karena sebenarnya mengatakan orang yang menganggap orang gila sebagai wali Allah, sebenarnya ini adalah penghinaan terhadap para wali yang sesungguhnya ya. Sesungguhnya penghinaan terhadap para wali yang sesungguhnya. Para wali yang sesungguhnya mereka orang-orang yang waras. Mereka orang yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana kemudian disamakan ya orang gila dengan mereka? Bahkan kalau sudah mencapai derajat gila, kewaliannya lebih hebat lagi daripada yang masih waras. Ini sungguh hal yang aneh yang terjadi di zaman kita ini. Yang lebih aneh lagi, yang mendukung pernyataan seperti ini terkadang dari sebagian dai yang membenarkan hal tersebut, bahwasanya orang gila adalah wali. Ya, yang membenarkan hal tersebut, makanya saya bilang tadi, siapa yang lebih waras? Saya tidak tahu yang waras. Apakah yang mana yang lebih tidak waras? Orang gila yang dianggap wali, ataukah yang menganggapnya sebagai wali? Namun ini kenyataan pahit ya. Itu bayangkan bagaimana kalau kemudian orang-orang non-Muslim melihat ini orang di Islam, kalau ada orang mencapai derajat tinggi jadi orang gila, itu tuh orang. Siapa masuk Islam kalau begitu caranya? Siapa masuk Islam kalau begitu caranya? Melihat orang yang sudah mencapai derajat tinggi malah
malah nggak waras. Sementara Islam adalah agama yang sangat menjaga akal sehingga diharamkan khamar supaya orang tidak seperti orang gila. Orang kalau minum khamar akalnya hilang, tidak waras, jadi dia seperti zumratul majanin. Dia seperti kumpulan orang-orang gila. Supaya Anda tidak seperti orang gila, maka jangan minum khamar. Ini malah bertakwa malah jadi orang gila. Ini malah bertakwa malah menjadi orang gila, saking cintanya kepada Allah katanya jadi orang gila ya. Apakah perkataan seorang ibu ketika marah dan berkata tidak baik kepada anaknya termasuk bagian doa yang dikabulkan, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, berkaitan dengan doa, hati-hati. Rasul SAW itu memang mengatakan la tad'u ala anfusikum wala ala dabatikum au dawabikum illa bi khair, atau kama qala Nabi SAW. Kalian itu jangan mendoakan keburukan buat diri kalian, buat kendaraan kalian, ya buat keluarga kalian. Takut di situ waktu mustajab hanya dikabulkan. Memang Nabi SAW mengatakan berkaitan dengan doa yang dikabulkan itu syaratnya malam yad'u bi ismin wala qati'atir rahim. Selama isi doanya tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan rahim, Allah akan kabulkan. Kalau orang tua yang jahat mendoakan anaknya yang baik, apakah akan dikabulkan? Insya Allah enggak. Tapi kalau anaknya ini zalim, lalu ibunya mendoakan kejahatan, bisa dikabulkan. Artinya anaknya menyakitin orang tua. Anaknya menzalimin orang tua. Dan kita tahu doanya orang yang dizalimin itu mustajab. Apalagi doanya orang tua. Rajin sholat, rajin saum, rajin umrah, rajin haji, rajin merokok. Bahkan ketika hajinya, ketika umrahnya merokok. Saya sempat berantem di hotel. Nggak berantem sih, hanya omong-omong aja. Di hotel pelenyun, orang pakai mau umroh, pakai pakaian ihram, pas satu lantai dengan saya, sambil nunggu di lift, pelenyun, mulek kemana-mana. Itu kan ber-AC ya, nggak ada jendela ya. Jadi si asap rokoknya muter. Duh, kita sudah batuk. Ngomong baik-baik, malah urus diri sendiri, jangan urus orang lain. Aduh, namun lain di Mekah, di Bandung, malah di Kukumaha. Dasien atau gelut mah. Jadi nggak bisa diomongin, ya. Itu keji dan mungkar, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Nah, seluruh ibadah tujuan utamanya menghapus karakter keji dan munkar, sehingga siapa yang orang ibadah tapi tetap keji dan munkar, ibadahnya itu tertolak. Hati-hati ini ya bagi para perokok ini, karena berisiko tertolaknya ibadah yang kita lakukan. Ada sebahagian kaum muslimin yang mereka ditimpa musibah penyakit. Sudah ratusan dokter yang mereka datangi, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka datang ke dukun. Baru sekali saja datang ke dukun langsung sembuh. Ketahuilah ini bukan yang namanya karamah, namun ini adalah fitnah. Kenapa kita katakan dengan fitnah? Supaya kita terus datang kepada dukun tersebut, yang mana kalau kita datang, yang mana pada akhirnya kita akan disesatkan. Karena itu merupakan cara syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Karena Rasulullah SAW melarang kita datang ke perdukunan. Man ata kahinan, man ata arrafan au kahinan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke tukang ramal, barang siapa yang datang ke dukun, kemudian dia percaya dengan apa yang mereka katakan dan yang mereka ucapkan, maka dia sudah mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang banyak kaum muslimin datang ke perdukunan langsung diberikan kesehatan. Ini bukan karamah, namun itu adalah fitnah. Apa maksudnya? Cara syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Doa itu ibadah yang sangat intimate antara hamba dengan Rabb-nya. Ibadah yang sangat nikmat. Ibadah yang kalau kita mengerti dan memahami dan mentadabburi, itu kita bisa betah berjam-jam. Cuman lemahnya iman kita, lalu banyaknya dosa-dosa kita, yang membuat kita kurang mengangkat hajat kita ke atas langit. Dan lebih fokus ke manusia yang capek dengerin kita, yang bosan mendengarkan
curhatan hati kita, dan nggak bisa kasih solusi juga. Tapi kita lupa meminta kepada Allah. Ketika kita punya Allah, kita punya Rabb yang maha mendengar, yang maha mengijabah doa, yang maha baik kepada kita. Ada bapaknya, kenapa kamu nggak berdiri? Nggak sopan sama yang lebih tua. Maaf Kak, tapi Rasulullah melarangnya. Dalam keadaan seperti ini, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menghormati orang dengan cara kita berdiri. Dalam keadaan duduk kemudian kita berdiri. Nabi SAW melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, Man sarrahu an yatamathal lahu rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka dihormati dengan cara orang lain berdiri, maka hendaklah dia ambil tempat duduknya di dalam neraka. Maka cukup kita menghormati dengan jabat tangan atau semisalnya, adapun dengan berdiri, maka dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi menuntut ilmu untuk apa? Selamat dari pengganggu-pengganggu perusak keikhlasan. Ada yang merusak keikhlasan, begitu masuk habis seluruh amalan itu. Habis seluruhnya, dari akar sampai ke atas, lenyap. Nah, ini pengganggu-pengganggu kategori syirik akbar, kekafiran akbar, kemunafikan akbar, yang besar-besar. Ada juga pengganggu tidak sampai tercabut sampai akarnya, tapi habis buahnya, bahkan habis daunnya. Ya masih bisa diharapkan, sebab masih ada akarnya, batangnya, masih bisa diharapkan. Bagaimana bila sekarang penghasilan suami berasal dari riba di bank konvensional atau asuransi? Padahal syarat doa yang diijabahkan adalah makan dan minum dari harta yang halal. Istri dan anak tidak terkena sanksi atau dosanya. Karena istri dan anak tidak terkena, tidak diwajibkan memberi nafkah. Istri dan anak ditanggung oleh suami. Apa saja penghasilan suami, dia tidak, selama dia tidak bisa keluar dari situ, dia tidak punya penghasilan yang lain, dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah suaminya, kalau suaminya sudah tahu. Pak Ustadz, apakah ganjaran bagi orang-orang yang melakukan transaksi riba? Dosanya besar. Dosa riba adalah dosa besar. Pelaku riba terlaknat. Orang yang melakukan riba berarti dia akan diperangi oleh Allah. Karena dalam Islam tidak mengenal riba. Yang dia kenal dalam Islam adalah sosial, membantu, mempiutangkan, meminjamkan uang kepada orang, murni sosial membantu. Tidak ada misalnya kita pinjam kepada seseorang lalu ada bunganya, itu riba. Bolehkah memasang bendera atau ornamen kemerdekaan di depan rumah karena ingin ikut memeriahkan acara kemerdekaan? Maka jawabannya adalah ini perkara mubah. Tidak mengapa orang melakukan hal tersebut. Perkara ini mubah, tidak ada urusannya dengan ibadah. Wallahu a'lam. Dan ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Di sana ada pendapat ulama lain, di antaranya pendapat Komisi Fatwa untuk Riset Ilmiah dan Arab Saudi. Mereka mengatakan itu semua adalah bid'ah. Peringati hari kemerdekaan dan meletakkan ornamen dan seterusnya adalah belum ada contohnya dari Rasul SAW. Tapi kita lebih condong pada pendapat itu adalah perkara yang mubah, adat kebiasaan, tidak ada urusannya dengan ibadah. Wallahu a'lam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ini pertanyaan masalah uzur dengan
kesyirikan. Apakah ada apakah termasuk apakah ada unsur dalam melakukan suatu kejahilan? Apakah termasuk unsur dalam kejahilan dalam melakukan suatu kesyirikan? Apakah ada unsurnya? Melakukan suatu kesyirikan dengan ketidaktahuan. Itu Baik. saja Ustaz. Baik. Ada Pak kalau memang tidak sampai kepadanya dalil? Semua orang diberikan udzur karena la wajib ma'a al-jahl. Tidak ada kewajiban bersama kebodohan. Kalau memang betul-betul tidak sampai kepadanya ayat Quran, hadis Nabi SAW, kalau memang betul Pak, ya dia berudzur. Dia berudzur. Kalau memang. Cuma untuk masa sekarang kan agak sulit kita berbicara dengan itu. Karena Quran dan Sunnah sampai kemana-mana. Sampai ke pelosok-pelosok, kan begitu. Tapi kalau ada memang Pak, orang tinggal, tidak ada, dia tidak tahu sama sekali. Ada udzurnya. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernah di sekolah Ustaz, dia melakukan sesuatu syirik besar. Saya tegur, saya kan tidak tahu. Apa itu ada unsurnya? Begitu Ustaz. Iya, saat dia tidak tahu, tapi setelah kita kasih tahu, tidak ada lagi. Kasih Ustaz. Betul. Kan kita sudah sampaikan sama dia yang benarnya. Kita tegakkan hujah, itu yang paling penting Pak. Kita kasih tahu dia itu salah, itu paling pokok. Karena kita tidak boleh diam. Tidak boleh kita diam, kalau mampu kita katakan. Nah, setelah itu dia lakukan atau tidak, nanti tidak ada lagi udzurnya di hadapan Allah, kan sudah tahu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita ini seringkali merasa nggak punya waktu. Berarti waktu kita nggak berkah, jemaah. Bagaimana menjadikan waktu kita berkah? Baca Quran. Quran ini berkah, jemaah. Kalau antum benar-benar membaca Al-Quran dengan artinya memahami, insya Allah hari itu jadi berkah buat antum. Bayangkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala diriwayatkan beliau itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 2 kali sehari jamaah. Sehari 2 kali. Ana sebulan gak hatam-hatam Ustaz. Kemudian tinggalkan dosa. Orang tuh berbuat dosa 2 jam kayak 1 menit. Dia nonton hal-hal yang dilarang 1 jam 2 jam. Itu kok cepet banget. Baca Quran 5 menit kayak 1 jam. Ada masalah sama dia. Kemudian sabda beliau Nabi SAW tentang Juraij dan ibunya. Tak kala ibunya berdoa, ya Allah jangan engkau matikan Juraij sebelum engkau perlihatkan kepadanya wajah wanita-wanita tunan susila. Maka Allah pun mengabulkan permintaannya sebagai karamah baginya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Juraij sudah tahu kisahnya kan? Bagaimana dia ahli ibadah di zaman Bani Israel. Kemudian ibunya pernah panggil, dia lagi ibadah sunnah. Dia lagi ibadah, kemudian dipanggil oleh ibunya. Waktu ibunya panggil, Juraij rupanya nggak dengar. Maka tetap saja dia ibadah. Ibunya tahu, melihat ada alas kakinya Juraij, lalu ibunya mengatakan sambil marah, ya Allah jangan kau matikan Juraij kecuali engkau sudah perlihatkan dia wanita tutasusila. Maka dikabulkan doanya. Ibunya orang salihah, tapi subhanallah buru-buru berdoa kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, jangan kalian doakan diri kalian dan keluarga kalian keburukan, karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkan, gitu kan? Juraij dan ibunya dua-dua orang saleh, tapi terjadi di sini kasus doanya ibunya. Lalu dikabulkan oleh Allah SWT. Tiba-tiba ada orang-orang dari jahiliyah, dari kaumnya dia berkata, 4-5 orang kumpul iseng, mereka bilang, siapa yang bisa mengetes Juraij nih? Kita mau tes imannya, benar nggak dia nih? Salah satu mereka bilang, coba kita tes. Yang paling gampang menggoda laki-laki perempuan, cari perempuan. Cari perempuan tunasusila, naudzubillah pezina yang dianggap paling cantik, paling hebat menggoda, paling luar biasa, kata-katanya beracun dan seterusnya. Dipanggil, lalu dia bilang, mereka bilang, bisa nggak kamu goda Juraij? Kalau bisa, kau minta apa saja kami kasih. Kata dia, baik, saya akan goda. Bahkan saya akan buat Juraij berzina dengan saya. Kata mereka, buat. Kalau kau bisa goda sudah bagus, berzina maka kami kasih lebih besar lagi.
datang ke tempat ibadahnya, perempuan ini masuk, kemudian tiba-tiba saja dia menawarkan diri, dia memperlihatkan anggota tubuhnya, tapi subhanallah Juraij tidak bergerak, enggak melihat, enggak ajak ngomong dan mengusir orang itu dari tempat ibadah. Perempuan ini sudah ditunggu oleh orang-orang di depan, yang jahat-jahat ini yang mau kasih harta, maka dia mau hartanya, dia juga malu, dia dianggap selama ini cantik, selalu orang mengejar, tidak ada yang nolak kalau mau berzina sama dia, apalagi dikasih gratis. Juraij tidak mau, diusir malah sama Juraij. Dia keluar, lalu dia mengatakan pada orang-orang, saya sudah berzina sama Juraij. Untuk membuktikan kalau saya sudah berzina, lihat nanti, saya hamil dari Juraij. Lalu dia pun pergi ke gembalaan kambing, perempuan ini kemudian dia berzina dengan penggembala kambing. Akhirnya hamil. Lalu kemudian dia datang ke kaumnya dan dia mengatakan, lihat nih, Juraij yang menghamili saya. Orang-orang ini tokoh-tokoh masyarakat tadi mengatakan, tuh betul Juraij berarti bohong tuh, apalah segala, dihancurin tempat ibadahnya Juraij. Juraij pun diseret, ya sempat dilemparin kotoran segala macam, dipermalukan, gitu kan. Maka Juraij pun sabar, anggap itu sebuah cobaan, dia tidak peduli, dia keluar dari kampungnya. Juraij menunggu sampai perempuan itu melahirkan. Dia dengar berita perempuan itu melahirkan, didatangi sama dia. Orang-orang pada kumpul semua di situ. Lalu Juraij waktu masuk orang ikutin semua. Juraij kemana nih? Ke rumah perempuan itu. Orang pikir Juraij mungkin mau mengakui kalau ini anaknya. Maka Juraij datang dan berkata, dengan izin Allah berbicaralah kamu siapa ayahmu. Dipencet perutnya. Maka bayi itu berbicara mengatakan, ayahku si penggembala kambing. Setelah itu orang-orang kampung akhirnya tahu karena bayi itu bicara. Kalau Juraij yang benar, maka dibangunlah kembali tempat ibadahnya dan seterusnya. Tapi ringkas cerita, ini terjadi karena doa ibunya, ya, doa ibunya. Jadi ini berbahaya sekali, apalagi kalau orang itu memang mustajab doa, harus hati-hati. Ya. Dan ketika Juraij dituduh di sini dikatakan bahwa bayi tunasusila itu adalah darah dagingnya, maka Juraij berkata kepada sang bayi, siapa ayahmu yang sebenarnya? Bayi itu menjawab, ayahku adalah si penggembala kambing. Itu hadis riwayat Bukhari. Bayi itu berbicara sebagai karamah bagi Juraij yang ahli. Di alasan celana saya kalau kerja kotor, kotor bukan najis. Perhatikan, kotor bukan najis, kena debu, kena air, kena minyak, kena bensin, kena oli, tidak najis. Kayaknya najis. Atau dia di pasar motong ayam, kena darah ayam, nggak najis. Dia tinggal dicuci, sholat. Sama seperti orang yang sholat, dia ada koreng, ada bisul, keluar darah, tetap sholat nggak najis. Yang najis darah apa? Darah haid dan darah nifas, itu najis. Kan banyak orang salah pemahaman. Kotor bukan najis. Celana saya kotor, baju saya kotor, nggak sholat. Makanya orang-orang yang datang ke kubur-kubur, akalnya mereka di mana? Akalnya, pertama akalnya. Atau mau dicari pertama agamanya gimana? Agamanya mereka. Katanya Islam. Masa Islam berbuat syirik? Ya bisa batal keislamannya. Yang kedua akalnya. Akalnya kalau dia gunakan, dia kan orang sudah mati, dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong, sampai di kuburan berbondong-bondong datang minta manfaat. Dia nggak bisa mandikan dirinya sendiri, iya kan? Nggak bisa. Akalnya di mana? Begitu juga hatinya dia di mana? Makanya ini sudah jauh dari agama ini. Perbuatan syirik ini merusak agama, merusak hati, merusak akal, merusak kehormatan manusia. Dan Taurat itu cuma kitab suci Allah, kalam Allah yang Allah tulis langsung dengan tangannya. Jadi kalau Taurat itu tidak seperti Quran. Kalau Quran itu turunnya Quran para jamaah 23 tahun. Sedikit-sedikit di Mekah, lalu di Madinah, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Dikit-dikit. Kadang-kadang ada kasus dulu. Disebut asbabun nuzul. Ada kasus dulu baru Allah turunkan Quran. Ada perempuan yang ngadu sama Rasul tentang suaminya yang ngomong kamu haram bagikan punggung ibuku. Mentihar istri. Maka turun Al-Quran gara-gara kasus sahabat. Jadi kalau Quran demikian, maka yang mencatat Quran itu bukan Allah, bukan pula Rasulullah. Rasul tidak mencatat Quran. Yang mencatat Quran adalah para sahabat Rasulullah yang terpercaya. Dicatat.
Rasul yang memerintahkan mencatat. Kalau Taurat jamaah langsung Allah menulis. Jadi kalau Taurat langsung plek, mau suka ndak suka, ridho ndak ridho, pokoknya itulah hukum. Nah, di mana nulisnya? Alwah namanya. Jadi Taurat itu disebut alwah. Apa alwah? Alwah itu alat untuk ditulis, ya, ini seperti papan, kertas atau besi atau batu, wallahu alam, kulit, daun, wallahu alam, yang penting dia sesuatu yang ditulis, itu Taurat. Ya, sebagian ulama mengatakan dia batu. Jadi sebongkah batu yang terdapat hukum-hukum. Sebagian mengatakan kulit, kertas, sebagian mengatakan ala kulli hal, Taurat itu kitab yang ditulis langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadal. Mana hukumnya membunuh maling dengan dikeroyok massa? Nggak boleh, haram. Malingnya dibawa ke ulil amri yang menghukum. Makanya kalau kita hukum masyarakat, kejam hukum masyarakat itu. Ya, yang koruptor, yang miliaran nggak diapa-apakan, tapi maling sendal mati dikeroyok massa. Dosa besar itu, akan dituntut sampai hari kiamat karena dia membunuh seorang muslim. Kan kalau mencuri ada batasannya juga, berapa dinar, berapa dirham yang dipotong tangannya. Sekarang maling sendal dikeroyok sampai mati, itu yang mengkeroyok akan ditanya oleh Allah pada kiamat nanti. Dosa besar. Orang yang membunuh seorang muslim, seandainya mereka berkumpul semuanya untuk membunuh seorang muslim, Allah akan masukkan mereka semuanya ke neraka, kata Nabi SAW. Manakala hati seorang mukmin telah dipenuhi kecintaan akhirat yang mengalahkan kecintaan dunia, maka yang terjadi dalam hidupnya adalah persiapan menuju akhirat itu dengan segala persiapan-persiapan akhirat yang telah diajarkan Allah, dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang mukmin yang hatinya telah dipenuhi kecintaan akhirat, hatinya selalu mendambakan pertemuan dengan akhirat itu. Dan tidak ada yang bisa membuat dia bertemu dengan akhirat kecuali dia akan kecuali dia harus melalui sesuatu yang bernama kematian. Maka kematian bagi seorang mukmin sesuatu yang dia tunggu-tunggu, mengakhiri hayatnya di atas ketaatan. Karena bagi seorang mukmin yang mencintai akhirat, tidaklah kehidupan dunia melainkan persiapan menuju akhirat itu. Hari demi hari yang dia lalui adalah penantian datangnya kematian, dan dia selalu bersiap di atas ketaatan sebagai wujud dari perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Jangan wafat kecuali dalam keadaan taat. Innamal ibratu bil khawatim. Penilaian Allah terhadap seorang hamba tergantung bagaimana seorang mukmin, seorang mukminah mengakhiri hayatnya di permukaan bumi. Maka kehidupan dunia di sudut pandang seorang muslim adalah persiapan menuju akhirat. Hari demi hari yang kita lalui adalah hari demi hari mendekati waktu yang namanya kematian, sehingga dengan mengingat kematian seorang hamba selalu bersiap untuk berhadapan dengan hari akhir. Makanya Nabi kita tercinta dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud memerintahkan kita untuk selalu memperbanyak ingat kematian. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian ingat yang akan menghancurkan kelezatan dunia. Di dalam riwayat lain bacaannya aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyak oleh kalian selalu mengingat pemutus kelezatan. Lihat bagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu ingat kematian, agar kita bersiap untuk apa yang terjadi pasca kematian itu. Kalau hidup kita di permukaan bumi tidak cukup satu hari, maka kehidupan kita di hari akhirat adalah untuk selama-lamanya tanpa batas waktu. Dan seorang yang cerdas adalah bersabar dalam kehidupan yang tidak cukup satu hari, menanti datangnya kematian untuk kemudian menikmati kenikmatan selama-lamanya di kehidupan tanpa batas waktu.
Dan itulah kehidupan seorang mukmin yang diajarkan Allah tabaraka wa taala, yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin bersabar dengan kehidupan dunia. Baik di atas ketaatan dia tetap bersabar agar tetap continue di atas ketaatan. Baik terhadap maksiat dia tetap bersabar agar bisa terus menjauhi maksiat. Agar di atas seluruh bencana dia tetap bersabar atas ridho tentang keputusan yang diberikan Allah tabaraka wa taala kepadanya, dengan harapan sabarnya itu akan membawa kepadanya kenikmatan di akhirat kelak. Maka hari demi hari yang kita lalui, bertambah satu hari, bertambah kita dengan lebih dekat dengan kematian. Bertambah 1 jam usia kita, 1 jam kita lebih dekat dengan kematian itu. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak ingat maut. Bahkan Allah di dalam Al-Quran mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun. Dan infakkan sebahagian dari yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datangnya kepada kalian kematian. Allah menyuruh kita berinfak sambil ingat mati, sambil mengingat kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jangan sampai setelah datang kematian baru kalian mau berinfak. Lalu berkata, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Rabbku undurkan sedikit kematianku walau sesaat. Fa asaddaqa, aku ingin berinfak, bersedekah dengan hartaku yang ada. Berkata para ulama ahli tafsir di dalam ayat ini, orang kafir di saat kematian datang dia baru sadar harta yang dia kumpulkan tidak akan bermakna apapun dalam kehidupan akhiratnya. Maka ketika itu dia ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah, akan tapi Allah tidak akan terima itu. Maka infakkan harta kita untuk persiapan setelah kematian. Akan tetapi orang-orang yang hatinya dicintai, dipenuhi oleh kecintaan dunia, bagaimana dia akan berinfak untuk akhiratnya? Maka seperti yang tadi dikatakan oleh Al-Ustadz Badrus Salam, akan ada bakhil bagi orang-orang yang mencintai dunia, karena tujuan hidupnya untuk menumpuk kenikmatan dunia. Akan tapi bagi seorang mukmin, kehidupannya di dunia adalah untuk apa yang akan dia persiapkan pasca kematian. Oleh karena itu orang-orang kufar pencinta dunia tidak akan mau bercerita kematian. Kematian bagi mereka adalah pembicaraan yang tidak perlu dibahas. Karena mereka ingin hidup selama-lamanya, ingin hidup 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Sesungguhnya kalau diberikan kepada mereka keinginan hati, mereka ingin hidup 1000 tahun di permukaan bumi. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar. Kalau ataupun mereka diberikan kehidupan 1000 tahun dari umat Nabi Muhammad, itu tidak akan membuat mereka tambah jauh dan semakin jauh dari azab pada hari akhirat. Maka pencinta-pencinta dunia hanya berbicara dunia. Tidak akan pernah kita melihat orang yang hatinya dipenuhi kecintaan dunia lalu dia duduk berbicara bagaimana persiapan kematian kita. Itu hanya untuk orang yang mencintai akhirat dan untuk orang-orang yang ingin kehidupan akhiratnya jauh lebih baik daripada kehidupan dunianya. Terakhir hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, yang artinya didatangkan di akhirat orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka, lalu dicelupkan ke neraka sesaat. Kemudian diangkat dari neraka dan Allah bertanya, hal marra bika ni'matun qattu? Apakah pernah berlalu satu nikmat saja dalam kehidupanmu wahai hamba? Orang itu berkata, tidak pernah berlalu dalam hidupku nikmat apapun. Hanya sebuah celupan di neraka membuat dia lupa nikmat yang terhebat yang pernah dia rasakan di permukaan bumi. Padahal dia adalah orang penduduk neraka yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia. Sebaliknya, akan didatangkan penduduk surga yang paling banyak mendapatkan penderitaan dunia dari penduduk surga, dimasukkan ke surga sesaat, dikeluarkan dari surga, lalu Allah bertanya, hal marra bika bu'sun qattu? Apakah pernah berlalu kesulitan, kepedihan dalam hidupmu wahai hamba? Ia menjawab, tidak pernah berlalu sedikit pun kepedihan dan kesulitan dalam hidupku.
sesaat di surga membuat dia lupa seluruh penderitaan dunia, maka inilah yang harus kita usahakan. Jangan sampai hati kita terikat dengan dunia sehingga kita membenci apa yang akan kita persiapkan, pembicaraan tentang apa yang kita siapkan pasca kematian. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengingat kematian dan berbicara kematian agar kita bersiap untuk kehidupan yang kekal abadi di hari yang tidak akan ada masa berakhirnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam.